Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran biologi kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ana Luciana, Hadir, Bu. Ana Masula, Hadir, Bu. Anik, Hadir, Bu. Dwi, Hadir, Bu. Ali. Hadir, Bu. Oke, Ali. Nazula, Hadir. Nurul, Hadir, Bu. Fajrina, Hadir, Bu. Nusran. Nusran hadir. Iya, hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu sebelum memulai pembelajaran mau bertanya dulu. Coba di sini di kelas ini apa kalian sudah mengetahui golongan darah masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah mengetahui. Ya. Coba Ibu mau tahu nih golongan darah kalian ini apa? Coba siapa? Saya, Bu. Saya golongan Ya. darahnya A. Ani Saya golongan darah B, Bu. Saya, Bu. Ya, Ana Masula golongan darahnya B. Ya, Nusran golongan darahnya apa? Oh, Bu. Oh, Golongan Nusran darah. golongan darahnya O. Coba Ali, kalau Ali golongan darahnya apa, Ali? Kata bapak saya, golongan darah saya B, Bu. Oh, golongan darahnya B. Oke. Dari tadi teman-teman yang teman-teman kalian sampaikan golongan darahnya ada yang golongan darah A, ada yang golongan darah B, ada golongan darah O. Berarti golongan darah kita ini berbeda-beda ya. Nah, coba Ibu mau tanya, kenapa golongan darah kita ini bisa berbeda-beda? Ada yang tahu nggak siapa nih? Karena gennya, Bu, berbeda-beda juga. Karena gennya berbeda-beda. Coba untuk melengkapi pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan, kalian bisa melihat video yang akan Ibu tayangkan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan kalian amati video tentang golongan darah di depan ini ya. Di dalam kode genetik kita yang menentukan sel darah mana yang tubuh kita akan produksi. Pada seseorang yang bergolongan darah A, di permukaan sel darah merah yang mengalir di dalam pembuluh darah dia, ada suatu protein atau disebut antigen yang bertipe A. Ngomong-ngomong, antigen merupakan zat yang memicu sistem tubuh untuk membuat antibodi dan membantu membedakan sel tubuh sendiri dengan sel yang asing. Selain antigen yang menentukan tipe kita menurut grup ABO, kode genetik kita juga memproduksi antigen lain bernama resus antigen atau antigen D. Inilah yang menentukan apakah resus kita negatif atau positif. Jika ada antigen D, resus kita positif, dan begitu juga sebaliknya. Masih belum mengerti apa gunanya mengetahui informasi ini? Coba kita pikirkan. Jika suatu golongan darah seseorang adalah A, karena dia mempunyai antigen A, tubuhnya memproduksi plasma antibodi dengan tipe anti B. Loh, kenapa sebaliknya? Karena jika tubuhnya memproduksi plasma antibodi dengan tipe anti A, sistem imunnya akan terpicu dan akan terjadi pengumpulan. Nah, dari video yang sudah kalian amati tadi ya di depan,
Betul yang Bu. tadi disampaikan oleh Nurul bahwa kenapa golongan darah kita ini berbeda-beda, yaitu tadi karena gennya berbeda-beda. Jadi kode genetiknya berbeda-beda ini, perbedaan tipe golongan darah ini didasarkan pada ada atau tidaknya antigen pada sel darah merah kita. Nah, apa itu antigen? Jadi antigen ini adalah zat yang memicu sistem tubuh untuk membuat antibodi dan juga membantu membedakan antara sel tubuh dan juga sel asing. Oke, itu tentang golongan darah. Jadi pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang subpokok bahasan dari hereditas pada manusia, yaitu tentang golongan darah, dan juga cacat dan penyakit yang terpaut kromosom autosom. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu diharapkan kalian ini nanti mampu menganalisis cacat dan penyakit menurun terpaut kromosom darah pada manusia dan bisa mengkomunikasikan studi kasus tentang cacat dan penyakit yang terpaut kromosom autosom dan juga golongan darah pada manusia. Oke, sebelum kita mulai ya ke tahapan pembelajaran berikutnya, Ibu akan bagi kelompok dulu menjadi 2 kelompok. Tolong diingat ya nama-nama anggota kelompoknya. Yang kelompok 1 yaitu ada Ana Luciana, kemudian Ana Masula, Anik, terus ada Dwi, dan juga Ali. Nah, itu kelompok 1. Untuk kelompok 2 itu ada Nazula, kemudian Nurul, Fajrina, dan juga Nusran. Nah, itu untuk pembagian kelompoknya. Oke, sekarang Ibu akan memperlihatkan dulu video pembelajaran kali ini. Silahkan kalian amati kembali video ini. Sudah terlihat? Sudah. Dahulu ataupun zaman leluhur kita pun juga ada yang namanya gen. Tapi gen itu bukan orang luar, orang asli Sunda ataupun asli dari kerajaan Sunda. Asli bukan kena dibilang ataupun dikasih warna secara lahiriah ataupun secara kiasan. Itu langsung dari Allahnya ataupun dari Sang Penciptanya. Oke, coba dari video yang sudah kalian amati, ada yang mau kalian tanyakan nggak? Saya Bu mau tanya, Oke, Dwi, silahkan Dwi. kenapa Bu kok kelainan seperti itu? Kok enggak sama dengan yang lainnya? Oke, kok bisa ya dia punya kelainan yang seperti itu? Tadi di sini dia namanya kan Dewi ya. Dia memiliki kelainan yang berbeda, memiliki warna kulit yang berbeda dengan penduduk di sekitarnya. Jadi Dewi ini memiliki kelainan yang dinamakan albino. Apa itu albino? Jadi albino ini adalah kelainan genetik yang ditandai dengan adanya abnormalitas pigmentasi kulit. Nah, albino ini dikendalikan oleh gen autosom resesif dengan simbol A kecil yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, A kecil ini sebagai gen penyebab dari albino. Nah, jadi pada
pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit-penyakit yang terpaut pada kromosom, autosom, dan juga golongan darah. Coba perhatikan pada PowerPoint di depan kalian ini. Nah, penyakit atau kelainan yang terpaut kromosom autosom ini ada yang pertama, yaitu ada albino ya, yang tadi contohnya yang di Kampung Ciburui itu. Nah, albino ini dikendalikan oleh gen autosom yang bersifat resesif dengan simbol A kecil sebagai gen penyebab albino dan juga A besar ini sebagai gen normal. Kemudian ada polidaktili. Polidaktili ini memiliki jumlah jari tangan dan jari kaki yang melebihi normal, misalkan lebih dari 6 di jari kaki kirinya atau di jari kaki kanannya. Polidaktili ini disebabkan oleh gen dominan P. Kemudian ada brachidaktili. Nah, brachidaktili ini jari-jari tangan dan jari-jari kakinya pendek. Kemudian ada thalasemi. Thalasemi ini disebabkan oleh gen dominan T besar H kecil. Nah, ada thalasemi mayor dan juga ada thalasemi minor. Kemudian tadi kita juga sudah bahas tentang golongan darah. Jadi golongan darah ini penelitian yang mengawali tentang golongan darah ada Karl Landsteiner pada tahun 1901. Dari hasil penelitiannya ini bahwa di dalam sel darah merah atau eritrosit ini ada substansi asing atau antigen yang tadi sudah Ibu sedikit ulas di yang video golongan darah. Oke, untuk lebih jelasnya tentang pembelajaran kelainan terpaut kromosom autosom dan golongan darah ini, Ibu, kita akan menganalisis kasus-kasus pada golongan darah dan juga pada kelainan atau penyakit terpaut autosom ini di LKPD. Silahkan kalian untuk bergabung dengan anggota kelompoknya yang sudah tadi Ibu sampaikan di awal. Kelompok 1 ya, tadi siapa aja anggotanya. Kemudian kelompok 2, oke, silahkan duduk melingkar bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD, ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Oke. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, silahkan kalian baca dulu tujuannya, tujuan dari pengerjaan LKPD ini, kemudian baca petunjuknya, dan silahkan kalian mengamati dulu kasus yang ada pada LKPD tersebut, setelah itu dikerjakan secara berkelompok. Oke, silahkan ya. Siap, Bu. Oke, coba kelompok 1 mengerjakan LKPD-nya itu untuk yang nomor 2 itu sampai ke yang faktor-faktor penyebabnya ya. Terus ini nih yang dibuat peta silsilah ini kan kalian baru membuat peta silsilahnya sampai ke generasi kedua ya, sedangkan yang diminta di LKPD itu ke generasi ketiga. Jadi coba kalian buat mulai dari peta silsilahnya dari kakeknya, kemudian anak sampai ke cucunya. Oke? Coba Ibu lihat kelompok 1. Oke, sudah bagus untuk nomor 1, nomor 2. Oke, yang untuk nomor 5 silahkan ditambahkan lagi ya. Misalkan kira-kira kenapa gimana nih biar nggak terjadi lagi kelainan kayak yang tadi ditampilin di video itu yuk. Misalkan nggak ada albino lagi harus kayak gimana. Coba ditambahkan lagi bisa dengan mencari dari internet ya. Dengan mencari literatur-literatur lainnya selain dari buku bacaan. Oke, ada yang kesulitan dalam pengerjaan LKPD yang lainnya, kelompok lainnya? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Ya, bisa ya, semuanya ya. Bisa. Jadi sebelum mengerjakan, kalian bisa sambil mencari literatur lainnya untuk menunjang diskusi kalian dan juga agar analisis kasus yang kalian kerjakan itu bisa sesuai dengan jawaban yang Ibu harapkan. Oke, waktunya habis ya. Waktunya Ya, Bu. sudah. Sudah.
Oke, silahkan kalian duduk rapih kembali. Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan tugas atau hasil dari LKPD yang sudah kalian analisis. Coba Ibu mau minta kelompok 2 terlebih dahulu mempresentasikan. Silahkan perwakilannya siapa dari kelompok 2? Saya, Bu. Boleh, siapa Nazula? Ya. Nomor 2, analisis faktor apa yang menyebabkan terjadinya kasus albino pada ras negro. Oke. Albino disebabkan oleh gen yang terpaut pada kromosom autosom yang bersifat resesif dengan simbol A kecil sebagai gen penyebab albino dan A besar sebagai gen normal. Orang albino memiliki genotip A kecil, sedangkan orang normal memiliki genotip A besar atau A besar A kecil. Oke, sudah bagus presentasi dari kelompok 2. Coba kelompok lainnya ada yang mau menanggapi atau bertanya ke kelompok 2? Dari kelompok 1 coba ada yang Saya, bertanya? Bu. Oke, Saya Ani, Anik dari kelompok 1 mau bertanya dengan kelompok 2 terkait jawabannya tadi ya, Bu ya. Jadi kenapa di ras negro itu bisa ada orang albino, sedangkan pada kasus di LKPD orang tuanya berkulit hitam, Bu? Kan normal ya. Kenapa anaknya albino? Kenapa? Kan tadi sesuai dengan pertanyaan yang di LKPD ya, kalian harus sampai mampu menganalisisnya. Nah, penyebabnya tuh karena apa? Coba kelompok 2, ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Ada yang mau menjawab dari kelompok 2? Dari kelompok 2. Oke, Nurul mau menjawab, Nurul? Oke. Nurul, mikrofonnya belum dinyalakan ya, Nurul? Maaf, Bu. Ya, jadi Ibu tadi Ya, kurang jadi kedengeran karena belum nyala ya. Maafkan Silakan saya, Bu. Nurul. Kurang keras tadi suaranya, maaf Nurul, Ibu nggak kedengeran. Iya, Bu. Jadi pertanyaan Anik tadi kenapa bisa muncul? Karena salah satu dari orang tuanya itu ada yang membawa sifat atau karier Anik. Seperti itu. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Jadi, kan di kasus kalian yang di LKPD itu ya ada, kok bisa sih Bu ada orang albino di ras berkulit hitam ya. Padahal kan orang tuanya yang gendongnya warna kulitnya hitam. Ya betul tadi yang dijawab oleh Nurul ya, karena orang tuanya ini dia bersifat carrier atau membawa sifat albino. Jadi orang tuanya ini dia karena albino ini ditentukan oleh gen resesif A kecil, orang tuanya yang carrier ini dia memiliki genotip A besar A kecil, sehingga dia pembawa sifat. Makanya ada anaknya atau keturunannya yang memiliki sifat albino. Nah, itu untuk presentasinya sudah bagus ya yang disampaikan oleh baik kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu beri aplaus untuk kalian semua. Oke, sekarang mari kita buat kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkannya? Saya, Bu, Ana. Oke, Ana boleh. Jadi kesimpulannya yang pertama, jenis-jenis penyakit atau kelainan terpaut kromosom autosom, yaitu ada albino, brachidaktili, polidaktil, fenilketonuria, dan thalassemia. Nah, yang kedua, albino itu adalah kelainan genetik yang dikendalikan oleh gen autosom yang bersifat resesif dengan simbol A kecil sebagai penyebab albino dan A besar sebagai gen normal. Gitu, Bu. Oke, nah, pintar. Terima kasih Ana sudah membantu untuk Sama, menyimpulkan. Bu. Lengkapi ya. Jadi memang terkait dengan cacat dan penyakit menurun terpaut kromosom ini tadi, kromosom autosom ini ada beberapa kelainan diantaranya yaitu ada albino, kemudian brachidaktili, polidaktili, thalassemia,
gonoria, kemudian anonsia, dan juga penyakit yang lainnya yang sudah di pertemuan. Cacat dan penyakit terpaut SIA juga tadi dipelajari tentang golongan darah. Jadi golongan darah juga termasuk ke dalam bentuk hereditas pada manusia. Nah, jadi golongan darah ini juga sifatnya diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Golongan darah ini ada 3 macam. Ada golongan darah sistem ABO, kemudian ada sistem Rhesus, dan juga ada sistem MN. Nah, itu untuk kesimpulan dari pembelajaran materi cacat dan penyakit terpaut kromosom autosom dan juga golongan darah. Oke, silahkan kalian kumpulkan dulu LKPD-nya. Oke, boleh diwakili oleh anggota kelompoknya saja ya, oleh ketua kelompoknya. Iya, Oke, Bu. silakan di depan. Oke, terima kasih ya sudah pada mengumpulkan. Oke, untuk merefleksi atau mengetahui tingkat pemahaman kalian di materi kali ini, Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Jadi tolong siap-siap ya. Yang pertama, apabila suami istri nih bergolongan darah O, maka kemungkinan anak-anaknya bergolongan darah apa? Coba ada yang tahu nggak ya siapa? Ana Luciana, coba Ibu maunya sama Ana. Gimana nah jawabannya? Bu, golongan darahnya O semua, Bu. Kira-kira kenapa ya golongan darahnya O semua? Nah, kenapa nih golongan darah pada suami istri yang punya golongan darah O, anak-anaknya bergolongan darah O semua? Ada yang tahu nggak teman-temannya yang lain? Coba Dwi, tahu nggak Dwi gimana kenapa bisa bergolongan darah O semua anaknya Dwi? Karena tidak mempunyai antigen semua, Bu. Betul, makanya dia golongan darahnya O semuanya pada anak-anaknya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Kenapa kan tadi di LKPD itu ada penderita brachydactyly. Nah, coba Ibu mau tanya, kenapa pada penderita brachydactyly dengan genotipnya B besar, dia akan mengalami kematian? Coba Ibu mau tanya ke siapa ya? Pak Jrina, boleh deh Pak Jrina? Iya, Bu, karena para penderita brachydactyl itu memiliki genotip homozigot dominan, Bu, di mana genotip tersebut itu bersifat letal atau mematikan, Bu. Oke, betul. Jadi kan penderita brachydactyly ini atau kelainan brachydactyly ini ditandai dengan genotip B. Ya, nah orang yang bergenotip B besar atau homozigot dominan ini dia akan mengalami kematian. Kenapa? Jadi individu yang mengandung gen homozigot ini akan dilahirkan tanpa jari-jarinya. Maksudnya tanpa jari tangan dan jari kaki. Sehingga selain itu, selain tanpa jari tangan dan jari kaki, akan disertai dengan kerusakan-kerusakan lain pada rangkanya sehingga menyebabkan kematian. Nah, itu untuk refleksi dari pembelajaran kali ini ya. Terima kasih. Tadi Pak Jrina sama Dewi, kemudian Ana Luciana sudah mampu, atau berarti kita alhamdulillah materinya bisa tersampaikan. Oke, untuk tugas, Ibu akan memberi tugas ya tentang penyakit terpaut kromosom autosom dan golongan darah ini. Tugas 5 soal uraian bisa kalian kerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa ya dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ini soalnya dikerjakan masing-masing. Oke. Selesai ya pembelajaran, udah habis waktunya, jadi Iya, Bu. sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan menutup dulu pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya selama pembelajaran ini bila ada Ibu yang salah. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.